Ini saya Muhammad Azan Irfan, ketua tim dari Daroy Frontier bersama teman-teman saya yaitu Amar Kutubi dan Falzen. Di sini kami akan menjelaskan produk yang akan kami buat untuk Desa Nusa. Baik, selanjutnya. Nah, aplikasi ini bernama aplikasi Air Kita. Di sini memungkinkan untuk pemantauan dan pengelolaan air bersih berbasis bio. Di sini akan diterapkan pada Desa Nusa, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selanjutnya, nah, latar belakang kenapa kami memilih Desa Nusa. Desa Nusa ini adalah desa yang terletak di pesisir barat Kecamatan Lokna, Aceh Besar. Desa ini mencakup area 286 hektar dengan sebagian besar lahan berupa pertanian, tambak, dan perkebunan. Meskipun memiliki potensi alam yang besar, desa ini sering mengalami tantangan distribusi air bersih saat kemarau dan genangan saat musim hujan, sehingga akses air yang merata belum tercapai di desa ini. Selanjutnya, permasalahan saat ini yang dihadapi oleh Desa Nusa. Yang pertama yaitu distribusi air terbatas. Pada desa ini, air yang didistribusikan tidak merata dan terbatas terutama di area persawahan. Misalnya akses yang kurang terhadap data penggunaan air. Jadi masyarakat di desa ini tidak bisa melihat data penggunaan air harian, mingguan, ataupun bulanan. Misalnya keterbatasan data pada distribusi air bagi pemisahan dan PDAM. Selanjutnya, nah, solusi yang kami tawarkan dari permasalahan itu ialah pemantauan penggunaan air. Melalui aplikasi air kita, warga desa Nusa dapat memantau konsumsi air hariannya maupun mingguan ataupun bulanan secara real time, sekaligus memudahkan proses pembayaran tagihan. Ini mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air. Selanjutnya, data distribusi air dari PDAM. Nah, di sini PDAM akan mengirimkan data distribusi air secara berkala yang kemudian divisualisasikan dalam peta interaktif pada aplikasi. Yang mana ini akan memudahkan warga dan terutama pemerintah desa untuk memahami ketersediaan air di setiap wilayah sehingga dapat mengambil keputusan tepat untuk mengatasi krisis air. Misalnya peta visualisasi interaktif. Di sini menggunakan data yang diberikan oleh PDAM akan dibuatkan peta yang menampilkan peta dalam uh, bentuk warna-warna untuk memantau ketersediaan air pada daerah pusat tersebut. Ini akan memudahkan deteksi wilayah dengan potensi kekurangan air atau daerah yang memerlukan perhatian. Sebenarnya aplikasi ini juga memiliki fitur pembayaran digital. Aplikasi ini menyediakan fitur pembayaran digital yang terintegrasi dengan metode seperti transfer bank dan e-wallet. Ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tagihan air tanpa hambatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amar Kurtubi. Baik, untuk skema inovasi, di sini kami melakukan kolaborasi dengan PDAM, di mana kami mengambil data distribusi air. Tidak hanya mengambil data distribusi air, kami juga eh, mengambil peta saluran air untuk mengetahui di mana saja lokasi yang airnya itu tidak lancar. Kemudian, peta visualisasi interaktif dengan kode warna berdasarkan ketersediaan air. Jadi kami menampilkan peta yang interaktif dengan kode warna yang hijau jika di situ terdapat ketersediaan air yang banyak dan merah jika tidak ada ketersediaan air. Kemudian, pengguna dapat memantau dan membayar tagihan air. Jadi, tidak hanya pemerintah yang dapat memakai aplikasi kami, tapi juga pengguna seperti masyarakat umum. Selanjutnya,
ada langkah-langkah implementasi. Yang pertama, kami melakukan koordinasi dan sosialisasi, di mana koordinasi ini kami lakukan dengan PDAM untuk mengambil data dari sana. Kemudian sosialisasi juga kami lakukan dengan perangkat desa dan juga perwakilan warga untuk mengetahui tentang fungsi dari aplikasi yang kami buat. Kemudian sosialisasi juga diperlukan bagi warga desa untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari proyek yang kami kerjakan. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pengujian aplikasi. Mengembangkan aplikasi yang berbasis mobile, kami eh, sebagai tim pengembang juga membuat fitur pembayaran digital di dalam aplikasi. Sehingga kami akan melakukan pengujian kepada masyarakat untuk memastikan fitur ini berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, pelatihan masyarakat atau pelatihan penggunaan aplikasi, di mana kami akan mengadakan sesi pelatihan kepada masyarakat desa yang mencakup panduan lengkap untuk menggunakan aplikasi. Dan juga yang keempat, implementasi uji coba dan pengumpulan data awal. Kami akan mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam memantau konsumsi air dan melakukan pembayaran. Mengumpulkan data dari awal penggunaan aplikasi untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat dan stabilitas data distribusi yang kami dapatkan dari PDAM. Kemudian, evaluasi dan penyempurnaan aplikasi. Setelah kami melakukan uji coba kepada masyarakat, kami akan mengumpulkan feedback atau umpan balik dari mereka untuk menyempurnakan aplikasi yang telah kami rancang. Selanjutnya, timeline pelaksanaan. Di sini kami membutuhkan sekitar 2,5 bulan atau 9 minggu, di mana pada minggu pertama kami akan melakukan perencanaan dan sosialisasi awal. Minggu 3 hingga minggu kelima, kami akan melakukan pengembangan dan pengujian aplikasi. Minggu ke-6 dan minggu ke-7, kami akan melakukan pelatihan penggunaan aplikasi. Kemudian minggu 8 hingga minggu 9, kami akan melakukan implementasi uji coba dan pengumpulan data awal. Dan minggu terakhir, kami akan melakukan evaluasi dan penyesuaian. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang terlibat dalam aplikasi kami. Yang pertama itu adalah masyarakat desa, di mana mereka akan bisa melakukan akses untuk memantau penggunaan air dan mempermudah pembayaran. Kemudian ada pemerintahan desa, di mana seperti kepala desa dan juga sekretaris desa dan seperangkat warga lainnya untuk mengelola dan melakukan pengawasan terkait program yang akan kami lakukan. Kemudian ada tim pengembang, itu adalah kami sendiri, tim Daroy Frontier, dan juga ada PDAM, di mana tempat ini adalah tempat kami mengambil data penggunaan air untuk perencanaan distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi program air kita memberikan manfaat berupa akses yang lebih mudah dan merata terhadap air bersih, serta mengurangi risiko pemborosan air. Masyarakat dapat memantau dan mengelola konsumsi air secara real time yang mendorong penggunaan air yang lebih bijak. Selain itu, program ini juga memberikan edukasi melalui transfer keterampilan, memudahkan masyarakat mengakses data distribusi dan melakukan pembayaran digital. Dengan pendampingan dari tim air kita, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan aplikasi secara mandiri, mendukung pengelolaan air yang lebih efisiensi dan berkelanjutan. Selanjutnya, selanjutnya kami ada rencana anggaran biaya, yang dimana pertama ada investasi, yang dimana investasi kami mempunyai komponen anggaran pengembangan aplikasi sederhana dan integrasi dengan sistem pembayaran digital, yang dimana kami memiliki nominal 16 juta. Selanjutnya ada operasional, yang dimana komponen anggarannya sosialisasi dan pelatihan penggunaan dan koordinasi dengan PDAM setempat, yang dimana totalnya adalah 6,5 juta. Dan yang terakhir ada lain-lain, yang dimana komponen anggarannya berupa keperluan operasional tambahan dan pemeliharaan dan pembaharuan.
dengan nominal total 5 juta. Selanjutnya, jadi selanjutnya ada total anggaran belanja yang dimana kami telah menjumlahkan semuanya dan mendapati hasil yaitu berupa 27.500 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azani. Jadi di sini adalah tim Daroe Frontier, di mana Muhammad Azani Irfan sebagai ketua, Amal Qurtubi sebagai anggota, dan Farizal As-Sadiq sebagai anggota. Terima kasih karena telah menyimak dan mendengarkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.